Selanjutnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Om Rudi Mulyana, teman-teman. Om Rudi sendiri merupakan alumni dari Teknik Mesin Universitas Diponegoro angkatan 87. Dan sekarang Om Rudi merupakan pemimpin kita, teman-teman, Direktur Nasional Navigator Indonesia. Jadi teman-teman yang mau mengikuti jejak langkahnya bisa langsung nanti bisa bertanya-bertanya, bisa menghubungi, mau mendaftar jadi staf, teman-teman bisa langsung ke dan bajunya sama ya, Jose, sama di foto Om Rudinya. Oh, di foto iya sama sekarang. Oh nih, baju kebanggaan nih sepertinya. Sengaja saya nggak salah. Oh ya, oke. Dan ada istri yang bernama Tante Kartin, seorang, dan 2 orang anak, teman-teman, 1 laki-laki 1 perempuan. Yang anak yang pertama perempuan Devi sedang berkuliah di Universitas Erlangga, Fakultas Kedokteran, semester 5 ini. Kalau Adi baru SMA, naik ke kelas 2, teman-teman. Oke, itu perkenalan singkat, mungkin nanti lebih detailnya ke Om Rudi. Dipersilakan Om Rudi. Ya, terima kasih. Selamat sore kawan-kawan semua. Selamat sore. Bukan hanya yang di Jakarta, ternyata ada yang memantau saya. Istri bukan, Om? Ada yang dari Surabaya, ada yang dari mana lagi nih? Semarang pasti ada lah. Beberapa sudah pernah ketemu mungkin, cuman saya yang mungkin nggak terlalu hafal ya. Khususnya yang pernah Summer English di Jepara mungkin pernah ya ketemu. Yang E4 tadi kan alumni yang Jepara kan ya? Kayaknya ya. Baguslah. Jadi harusnya udah dapat berapa like ini? 80 mungkin ya? Atau berapa ini? Yang ikut di sini ya. Oke, terima kasih. Saya sebetulnya tadi tidak sengaja pakai baju merah ini, tapi setelah saya tahu ya saya lanjutkan aja lah supaya kalian semua yakin bahwa yang di invitation sama ini nggak berubah gitu. Oke, semoga slide saya nanti bisa lancar. Saya akan langsung aja menuju ke slide. Sebentar ya, ini kadang-kadang harus nge-lag dulu di sini. Oke. Semoga internetnya lancar. Ya, terima kasih untuk undangannya ya, bisa berjumpa kembali dengan kawan-kawan. Dan suasananya ini kurang bagus ya, jadi kita nggak bisa jumpa di Lapo atau di mana gitu kan ya. Jumpa di sini itu hanya gambar-gambar aja. Atau pas futsal atau gimana. Ya, semoga teman-teman tidak mengurangi rasa kangennya. Oke, sudah bisa dilihat? Belum, Bang. Semua belum. bisa lihat? Ada belum ya? Belum. Mungkin perlu ditunggu kali ya. Oke. Nih, oke. Ya udah. Oke, Om. Oke, ya ini saya
perkenalkan ulang. Jadi ini foto kami bersama-sama terakhir di bulan Desember tahun lalu, waktu kami ada di Banyuwangi. Sebetulnya pengennya foto di kawah apa namanya, kawah Ijen, tapi pada saat itu tutup. Jadi untunglah ada gambar Ijen di depan pintu gerbang. Jadi ya untuk mengobati kekecewaan kami berfoto bersama. Itu kemudian ini foto bersama MC kita, ya setahun lalu atau 2 tahun lalu kalau nggak salah. Itu kami pas ada pertemuan di Jakarta dan kemudian anak kedua kami Adi itu pas hadir, dan supaya dia tidak bosen, oke lah Bang Husia, Mas Husia berkenan untuk membawa jalan-jalan. Jadi terima kasih Mas Husia sudah menemani. Ya, Nanti lain waktu kalau ke Solo saya temani ya. oh, ya. Jalan di Lawang Sewu. Siap. Terima kasih juga untuk Mas Ferdi, Bang Ferdi, Mas Ferdi karena dia orang Jawa sebetulnya kan. Untuk kesaksiannya, saya sudah kenal cukup lama karena sebetulnya kami sama Om Setio besanan. Karena Mbak Nini itu diambil dari pelayanan Semarang, jadi Mas Ferdi ini menantu saya lah kira-kira secara gitu, menantu rohani. FYI, Mas Rudi dan Mas Setio itu saksi pernikahan kami. Oh iya. Iya, pernikahan. Iya, betul. Makanya kalau mereka nakal-nakal itu kami yang jadi saksinya akan bersaksi. Aduh, berat. Baik, mari kita serahkan waktu ini sekali lagi, kita berdoa supaya Tuhan memimpin sesi kali ini ya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kami pada sore hari ini, untuk kami bisa mendengarkan firman-Mu. Engkau pimpin kami supaya kami bisa mempunyai telinga seorang dan Roh Kudus-Mu mengajar kami masing-masing. Karena tanpa Engkau bukakan, maka kami akan tumpul dan hati kami tidak bisa mendengar. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, waktu pertama menerima judul ini, saya sebetulnya bertanya-tanya nih. Karena kalau judulnya ini cara bacanya salah, itu bisa seperti ini. Untuk apa aku hidup gitu. Jadi waktu awal-awal saya perjelas nih maksudnya apa, karena kalau enggak bisa seperti ini gitu. Jadi semoga tidak seperti ini ya, sudah masih semangat semua kan? Oke, jadi untuk menjawab pertanyaan itu, masih semangat ya? Jadi masih semangat? Puji Tuhan, masih semangat. Oke. Nah, oke, jadi saya ingin ajak kawan-kawan semua untuk menjawab ini ya. Untuk apa aku diciptakan? Nah, karena itu kita harus kembali ke sebelum penciptaan. Nah, Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 itu dikatakan di sana, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi, kalau tidak ada firman ini,
maka kita tidak tahu apa yang terjadi sebelumnya. Bahwa ada firman Allah itu bersama-sama, dan bahwa Allah itu menciptakan. Nah, siapa yang tahu Allah itu seperti apa sebelum diciptakan? Kejadian 1, Allah menciptakan langit dan bumi dan seterusnya sampai menciptakan manusia. Kita ini tidak bisa merasakan keindahan dunia ini kalau kita tidak diciptakan. Jadi alasan pertama, kenapa kita diciptakan? Kita tercipta untuk ikut merasakan keindahan Allah. Bayangkan bahwa Allah Tritunggal itu mereka sudah sempurna dan mereka sudah menikmati, mereka saling sharing dan sebagainya, tapi nggak ada yang tahu, gitu. Nggak ada yang tahu. Itu seperti ini, gitu ya. Ini ilustrasi aja ya. Ini ada persamaan dan perbedaannya. Teman-teman tahu ada bapak yang di tengah sebelah kiri ini namanya Pak Robin, Bang Robin. Ini mungkin ada beberapa yang jangan-jangan anaknya ada di sini ya. Daniel ada di sini, Bang. Ya, Bang Robin itu suka sekali mengajak orang untuk pergi ke rumah makan karena dia ingin berbagi. Ya, yang makanan yang paling disukai oleh Bang Robin itu adalah yang berbahan dasar B2. Dan saya setuju karena itu memang enak sekali gitu. Nah, di mana saja, ya, di mana saja, Bang Robin itu selalu ajak makan. Jadi kalau teman-teman mau tahu rasanya diajak makan, coba cari jadwalnya Bang Robin pas pergi kemana, karena dia suka pergi ke mana-mana di seluruh Indonesia karena tugasnya atau pekerjaannya kebetulan adalah berhubungan dengan sistem komunikasi di bandara. Jadi kalau ada bandara yang perlu diperbaiki atau di-setting, dia akan ke sana. Dan selalu dia akan cari teman navigator untuk diajak makan. Dan Bang Robin ini ahlinya. Di Semarang, dia malah justru memberitahu saya mana sengsu yang paling enak. Sengsu itu BPK ala Jawa. Bahkan saya nggak ngerti. Kenapa? Karena dia ingin supaya kita semua merasakan apa yang dirasakannya. Nah, itu sama dengan yang tadi. Allah menciptakan kita supaya kita bisa merasakan apa yang dirasakannya. Kalau yang gambar sebelah kanan, itu Om Setio ya, Mas Tio. Dia juga ajak, tapi saya agak ragu apakah itu makanan enak atau makanan sehat saja. Kalau yang sebelah kiri itu makanan enak dan sehat untuk orang yang cocok. Jadi kalau pengen yang enak-enak sebelah kiri, yang pengen yang sehat-sehat yang sebelah kanan ya. Jadi teman-teman itu. Bagaimana supaya bisa merasakan keindahan Allah? Kejadian 1 ayat 26 mengatakan, berfirmanan Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Saya sering bertanya, kenapa Allah menciptakan manusia itu sesuai gambar dan rupa kita? Akhirnya saya mendapatkan jawabannya yang sederhana sekali, sama seperti tadi.
Bang Robin mengajak teman-teman semua supaya bisa merasakan keenakan dari rasa BPK itu. Dan supaya yang diajak itu juga merasakan enaknya, maka yang diajak itu harus sama-sama manusia, betul kan? Dan manusia itu harus manusia Indonesia. Lebih spesifik lagi manusia Indonesia Batak atau berselera Batak. Ya. Karena pernah kami belikan BPK dan waktu itu ada Pak Mike Johnson dari Australia, ternyata dia nggak menikmati. Kenapa? Karena dia tidak segambar dan serupa dengan kita gitu. Maka alasan Allah untuk menciptakan kita dan supaya kita bisa menikmati apa yang dirasakan Allah adalah harus diciptakan suatu makhluk yang sama dengan Allah. Segambar serupa dengan Allah. Apa artinya segambar dan serupa? Dia mempunyai kapasitas yang sama. Merasakan apa yang dirasakan Allah, melihat apa yang dilihat Allah, berpikir apa yang dipikirkan Allah, mempunyai kuasa apa yang dipunyai Allah, apalagi semua segi keilahian Allah itu diberikan kepada manusia pada saat Allah menempatkan manusia di Taman Eden. Itulah arti segambar dan serupa. Saya belum pernah melihat Bang Robin ajak anjingnya untuk ke BPK. Karena kalau anjingnya yang diajak ke sana, mungkin dia menikmati, tapi dia nggak bisa bilang. Jadi, segambar dan serupa ini memang manusia dan binatang itu berbeda ya. Ini ilustrasi yang lain. Dari satu daging babi aja udah berbeda. Ini ada yang gaya Bali, yang di bawah ini gaya Solo. Yang dari Solo mungkin tahu ini babi kuah. Jadi di Solo babi kuah ini dijual bebas di jalan-jalan ya teman-teman. Jadi jangan kaget nanti kalau di Solo ada bapak-bapak, mas-mas itu mendorong gerobak atau memikul, tiba-tiba yang dijual itu babi kuah. Itu orang Solo aslinya seperti itu. Ada BPK, ada yang panggang, yang karo sama panggang ini beda lagi. Apalagi yang Manado ya. Nah, beda dengan ini, ya kan? Dari sejak awal dijadikan sampai sekarang harimau itu tidak berubah seleranya dan caranya. Nggak bisa dia masak saksang gitu, nggak bisa. Gitu. Makanya kalau kita ngajak harimau ke BPK, percuma. Karena bagi dia sama gitu. Jadi, makhluk yang paling berbahagia oleh karena diciptakan sama dengan Allah itu adalah kita, manusia. Oleh karena itu kita harus bersyukur. Binatang tidak bisa merasakan. Nah, pada rancangan Allah semula, itu Taman Eden itu menjadi habitat asli kita. Jadi nggak ada ceritanya Allah menciptakan bumi untuk menampung kita sebetulnya. Nggak perlu, karena begitu sempurnanya Taman Eden, itu habitat asli kita. Tetapi, jadi rencana Allah itu nggak ada. Nggak ada nanti ada langit bumi, maksudnya manusia itu harus ada langit dan bumi baru, karena langit bumi yang lama ini cukup gitu. Tetapi oleh dosa, ini kita menjadi ada dua sekarang. Langit bumi lama, langit bumi baru. Habitat asal kita itu sebetulnya ya Taman Eden, maka langit bumi yang baru ini pun juga akan menjadi sama dengan langit bumi yang lama, Taman Eden, habitat semula. Dan rencana Allah
tetap sama. Nah, oleh karena dosa manusia, maka terjadilah sejarah panjang. Sampai hari ini, kata orang, bumi ini sejak Adam keluar dari Eden, itu kira-kira sudah umur 6.000 tahun. Dan kita nggak tahu berapa lama lagi. Katanya 6.000 ini cukup. Gitu. Tapi sampai hari ini kita belum tahu. Rinduan Allah sejak awal adalah semua orang dari taman itu nggak perlu berteman-teman, tapi langsung ke sana. Apa daya manusia tidak mau, ya. Sehingga akhirnya kita harus nunggu sampai kita kembali ke Taman Eden. Nah, bagaimana cara kembali? Karena begitu manusia sudah keluar dari Taman Eden, kita tahu bahwa Taman Eden itu dikunci rapat. Bagaimana cara kembali? Saya tidak akan berpanjang di sini karena pasti teman-teman sudah menikmati semua ya, bahwa Kristus itu yang menjadi jalan untuk kembali. Saya tidak akan berpanjang di sini. Ada film yang judulnya Back to the Future ya. Jadi kalau kita nanti masuk ke langit dan bumi yang baru, sebetulnya itu kembali, kita itu pulang ke masa depan. Nah ini kata-kata yang dibolak-balik ya, sebetulnya ini Taman Eden yang baru. Back to the future. Nah, back to the future. Apa yang hilang pada saat pelanggaran terjadi? Kalau kita tahu ada di 1 Tesalonika 5 ayat 23, itu ada 3 bagian dikatakan di sana, roh, jiwa, dan tubuh. Itu bagian-bagian manusia. Nah, tubuh jelas mati. Jiwa berubah, pikiran, emosi, tekad. Roh apalagi. Jadi ini ketiga-tiganya pada saat manusia keluar dari Eden itu mati. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Apa artinya kemuliaan? Tubuhnya masih, jiwanya masih, tetapi rohnya mati. Dan jiwa tubuh nanti akan mati. Justru yang paling hilang adalah kuasa kealahan. Jadi tidak segambar dan serupa lagi. Ibaratnya kalau saya sudah kehilangan indera pengecap saya, lalu saya diajak lagi makan ke BPK lagi, terus ditanya, gimana Mas Rudi, enak apa enggak? Waduh Bang, saya udah nggak bisa merasakan. Saya kehilangan indera saya yang paling utama. Dan dalam konteks ini, yang hilang apa setelah pelanggaran? Adam masih hidup sampai 900 tahun. Hawa juga sama. Mereka masih punya emosi, pikiran, tekad. Tetapi ada sesuatu yang hilang, yaitu kuasa kealahan. Tidak segambar lagi. Nah, karena itu, maka kalau saya memandang bahwa kenapa Adam dan Hawa itu harus keluar dari Taman Eden, itu kalau saya melihat itu bukan dikeluarkan, artinya kalau seperti Allah itu semena-mena terus, oh ya kamu harus keluar, enggak. Menurut saya, pelanggaran itu karena apa? Karena Adam sudah tidak sama dengan Allah. Maka dia tidak punya hak. Tidak mungkin dia tinggal bersama-sama Allah karena dia kehilangan sesuatu. Dia tidak lagi sama dengan Allah. Maka
dia keluar dengan sendirinya sebetulnya. Atau dia mengeluarkan dirinya sendiri. Beberapa waktu saya merenungkan arti ketaatan ya. Ketaatan itu sebenarnya seperti apa sih? Mungkin saya loncat ya ke belakang ya. Ini. Ini berhubungan mungkin dengan taat, dan taat itu seperti apa sih gitu. Teman-teman tahu kan ya, Stephen Curry ini pemain basket NBA dan dia sangat canggih di dalam tembakan jarak jauh, 3-point-nya itu maut ya. Kalau yang lainnya itu bawah ring aja kadang-kadang nggak masuk, ini di luar jauh, bahkan kadang-kadang setengah lapangan di detik-detik terakhir dia ini. Dan suatu kali dia menceploskan 13 3-point dalam satu pertandingan. Itu rekor, belum pernah ada. Sepanjang permainan bola basket, ada orang yang bisa memasukkan sampai 13 angka. Tetapi, apa yang dihasilkan itu adalah bagian dari permainan tim. Nggak bisa dia main sendiri. Untuk menghasilkan 3-point, supaya dia mendapatkan kesempatan 3-point, kawan-kawannya harus membuat satu pola serangan, ya. Dan ini polanya macam-macam, ada man to man, ada zona, ada macam-macam ya. Nah, ketaatan itu seperti itu. Jadi ketika kita menyerang ke tempat lawan, maka kita setelah lempar bola, kita maju, lalu mencari tempat, lalu kemudian sesuai dengan latihan gitu. Itulah ketaatan sebetulnya, ketaatan pada sistem pertandingan yang sudah kita sepakati. Nah, kalau kita tidak taat, maka kita tidak bisa menikmati dan seluruh tim juga tidak menikmati. Jadi taat itu sebetulnya ketika kita tidak mentaati, maka kita tidak bisa menghasilkan. Jadi setelah saya lempar bola ke depan, saya harus lari ke depan. Itulah ketaatan ketika saya melangkah bersama-sama dengan teman-teman. Ketika teman-teman main saya turun, bertahan, saya juga harus taat. Dan Stephen Curry sama, dia nggak bisa tunggu di depan aja sendirian. Dan dia bilang, saya rajanya 3-point, saya nggak mau defend, nggak bisa. Karena dia harus menjadi tim dan dia harus taat pada permainan tim. Nah, itulah taat. Jadi ketika kita taat, maka kita menjadi sama, segambar dan serupa dengan kawan-kawan yang lain. Dan ketika kita tidak mau lagi, kita tidak segambar lagi, tidak satu tim lagi. Ketika kita tidak satu tim lagi, maka sudah saatnya dikeluarkan gitu oleh pelatih gitu, atau mengeluarkan diri sendiri, atau kita bisa katakan ya udah, kamu berarti mengeluarkan dirimu sendiri, tidak layak lagi di dalam tim. Itulah ketaatan, teman-teman. Ini di ujung ini ya, saya kembali lagi, maaf mungkin agak lama karena itu tambahan ya. Nah, jadi ketika kita taat, apa yang hilang? Ketika kita tidak taat, kuasa kealahan tidak segambar lagi. Dan dengan demikian otomatis gitu. Apa yang didapat saat kita kembali, Yohanes 1 ayat 12 mengatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah.
kuasa menjadi anak-anak Allah. Itu yang pertama. Jadi kuasa kealahan itu kembali lagi. Yang kedua, aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka, engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. Ini doa Yesus untuk murid-muridnya. Jadi ketika kita percaya, kita kembali, kita menerima Yesus, maka kita diberi kuasa. Karena apa yang hilang tadi? Kuasa, keserupaan, dan kemuliaan. Nah, kuasa ini tidak kita terima langsung, oleh karena itu proses untuk menjadi sama kembali segambar dan serupa itu ada proses. Gitu. Tetapi kita sudah menerimanya. Gitu. Berbeda dengan orang-orang, itulah bedanya ketika kita berbuat baik sebagai orang yang sudah menerima kuasa, dengan orang lain yang berbuat baik tanpa percaya kepada Kristus. Berbeda. Mereka tidak punya kuasa. Kita punya kuasa. Nah, dampak ganda. Ada dampak ganda oleh Injil. Jadi bukan hanya satu. Efesus 3 ayat 12, di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk. Yang pertama adalah jalan masuk. Ini yang sering kita dengar, kita sering lihat. Jaminan keselamatan, jalan masuk. Melalui Yesus kita percaya dan kita mempunyai jaminan bahwa kita masuk kembali ke Taman Eden. Kepada Allah dengan penuh kepercayaan. Yang kedua tadi Yohanes 1 ayat 12, kuasa supaya menjadi anak Allah. Karena untuk menjadi anak-anak Allah dengan standar Taman Eden, ya, dengan standar semula, maka kita harus punya kuasa keilahian. Karena kalau tidak, maka standar itu tidak akan sempurna. Mungkin 90% kita bisa lakukan standar Allah. Ya, buah roh yang dikehendaki Allah, keserupaan dan tetapi kalau kita tidak punya Injil, maka kita tidak bisa memenuhi 100% standar Allah. 99% oke, maka jangan heran kalau ada orang-orang di luar anak-anak Allah yang mungkin kelihatannya baik sekali, orangnya kok sangat ramah, sangat sabar dan sebagainya. Jangan-jangan dia malah masuk surga, saya enggak gitu. Sementara saya itu masih ya gitu-gitu aja gitu. Tetapi jangan salah, ada kuasa. Kita diberi kemampuan yang seperti semula untuk memenuhi standar Taman Eden. Standar kita bukan standar di dunia ini. Kalau kita melakukan kasih, kasihnya kasih yang seperti Allah. Kasih agape. Kalau kita bersabar, ya bersabar seperti Allah. Jangan memakai standar dunia ini. Jadi yang pertama jalan masuk, keyakinan keselamatan. Yang kedua Yohanes 1 ayat 12, kuasa sebagai anak Allah, transformasi. Nah, Roma 12 ayat 2, transformasi ini dikatakan jangan serupa, jangan mengambil standar dunia. Nggak cukup. Tetapi pakailah standar Taman Eden. Berubahlah, capeklah, proses, tidak instan, sampai mendapatkan standar Taman Eden, membedakan mana kehendak Allah. Ya, sampai kita mengerti kehendak Allah, kalau kita mengerti kehendak Allah, berarti kita sudah mulai menikmati kesamaan dengan Allah, gitu. Dalam satu bagian dari doa, dikatakan kalau doa kita sesuai dengan kehendak Allah, pasti dikabulkan. Kenapa? Ya memang karena Allah sama menghendaki, ya pasti terjadi gitu. Dan kita sedang dibimbing terus-menerus untuk mempunyai standar Allah, yaitu
standar semula Taman Eden. Jadi dampak Injil bukannya satu. Banyak orang hanya mencari itu. Setelah ketemu, selesai. Tidak mau berubah. Tidak mau bertransformasi. Tidak mau berlatih sampai tubuhnya, jiwanya, rohnya itu taat dalam tanda kutip tadi ya. Ketaatan yang otomatis. Sama seperti pemain basket itu dengan otomatis naik ke atas. Karena dia menikmati sudah. Dia sudah menjadi satu, sama dengan satu tim itu. Kalau kita menjadi satu sama dengan Allah, maka ketaatan kepada firman Allah itu menjadi hobi kita. Menjadi sesuatu yang kita kejar. Walaupun mungkin bisa jadi jatuh bangun. Tetapi itu kita inginkan. Kita senangi gitu. Walaupun lelah, ya kalau saya pas basket itu, walaupun saya lelah, saya ingin main lagi. Kenapa? Karena saya senang. Kecuali kalau teman-teman yang nggak senang basket, suruh lari-lari ke sana ke sini, bingung, nggak mau gitu ya. Jadi segambar dan serupa lagi. Nah, saya ingin mengajak melihat contoh perumpamaan Tuhan Yesus mengenai anak yang hilang. Saya kira kita tidak perlu melihat cerita utuhnya. Kita tahu ya, cerita utuhnya itu bahwa ada seorang bapak punya 2 anak. Lalu anak yang bungsu ini, bapaknya belum meninggal, dia minta bagian. Nah, ini anak yang kurang ajar ya. Jangan coba-coba ya teman-teman, kalau bapak orang tuanya masih ada terus minta bagian gitu ya. Ini anak kurang ajar ya. Jadi kemudian, tapi yang herannya, bapaknya kok memberikan, ya. Dan singkat cerita, dia pergi dan ya memang akhirnya dihabiskan, ya. Kemudian ia menyadari keadaannya. Di rumah bapakku orang upahan aja melimpah makanannya. Aku di sini mati kelaparan. Akhirnya dia menyadari keadaannya, kemudian dia pulang dan dia akan berkata, "Bapa, aku telah berdosa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upanto." Dia menyadari dosanya, menyadari kesalahannya saat dia terpuruk di tempat yang paling dalam. Lalu akhirnya dia kembali. Maka bangkitlah ia, pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa." Bapaknya menerima. Heran sekali, untuk Bapa yang seperti ini, bagaimana mungkin? Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah kepadanya, kenakanlah cincin, sepatu, ambil anak lembu tambun, sembelih, makan sebab anakku ini telah mati, menjadi hidup kembali, ia telah hilang, didapat kembali, maka mulailah mereka bersukaria." Teman-teman, inilah gambaran kasih Bapa. Kadang-kadang seseorang harus mengalami situasi terpuruk yang terdalam supaya dia menyadari bahwa perjalanannya sudah terlalu jauh. Dan ketika dia kembali, sebetulnya dia baru menyadari bahwa Bapa ini sudah lama menunggu di Taman Eden. Dan ketika dia kembali, mempercayai dia diberi kuasa, diberi hak lagi, diberi cincin, diberi kuasa, diberi jalan masuk, diberi kuasa untuk menjadi anaknya lagi. Jangan menunggu sampai bangkrut total, walaupun kadang-kadang memang Tuhan sengaja. Jadi hati-hati kalau
teman-teman ngotot, mungkin Tuhan akan memenuhi. Tetapi kalau hati kita tidak sama dengan hati Allah, maka tunggu waktu. Kalau tidak sekarang, besok. Kalau tidak besok, sebulan lagi. Kalau tidak sebulan lagi, 1 tahun lagi. Tapi jangan sampai seperti si bungsu ini, sampai benar-benar terpuruk dan terpaksa. Cerita ini sebenarnya berlanjut dengan si abang ya, yang ternyata walaupun kelihatannya sama-sama dengan bapak, ternyata tidak berubah, sama aja lebih parah lagi. Tapi kita tidak membahas sang kakak, kita hanya membahas adiknya aja. Jadi untuk apa saya hidup? Nah, ini sekarang jawabannya di sini. 1, untuk mendapatkan jalan masuk menuju keyakinan keselamatan. Ada kesempatan itu. Untuk apa orang hidup? Diberi kesempatan. Yang kedua, kita diberi kesempatan untuk berubah, transformasi, supaya kehilangan kuasa tadi, itu kita tebus seumur hidup ini, kita diberi kesempatan untuk menjadi serupa dengan Allah, sama dengan Allah, dengan Yesus. Lalu yang ketiga, yang tidak kalah penting, ayat 1 Petrus 2 ayat 9, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya apa? Supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi yang ketiga, setelah kita sendiri masuk, kita diberi hak untuk masuk ke Taman Eden lagi, lalu kita diberi kuasa untuk berubah, sehingga kita layak untuk masuk, karena kita terus-menerus diubah sampai mencapai standar Taman Eden, standar surgawi, standar rumah Allah. Yang berikutnya kita diberi kesempatan untuk menjadi agen surgawi. Untuk apa? Untuk menjadi pekerja Kristus, memperkenalkan Taman Eden yang hilang itu kepada dunia yang tidak bisa melihat. Jadi sama seperti Musa yang melihat ada Allah, sementara orang-orang Israel hanya melihat orang Mesir di belakang mengejar-ngejar, di depan laut, mereka tidak melihat Allah. Itulah tugas kita, menampakkan Allah yang tidak tampak, supaya orang-orang menikmati kembali, ingat, dan kemudian ingat untuk pulang kembali ke Taman Eden, sama seperti si bungsu tadi. Nah, jadi sampai di sini kawan-kawan, inilah kira-kira apa yang sudah saya bagikan, bahwa untuk apa saya hidup. Tadi ada 3 hal ini. Saya berharap teman-teman semua bisa menerapkan itu di dalam penerapan sehari-hari. Untuk apa saya hidup? Jelas sekali, kita akan pulang. Tetapi bukan hanya akan pulang dengan kemenangan, pulang dengan transformasi. Karena kalau tidak, kita tidak bisa menikmati apa yang dinikmati Allah di rumahnya, Taman Eden. Yang ketiga, kita diberi kesempatan juga sebagai anggota warga kerajaan Allah, warga Taman Eden, kita diberi kesempatan untuk ikut bekerja bersama, karena kita rekan sekerja. Kita sama sekarang dengan Allah. Itu luar biasa, bahwa kita dianggap sama oleh Allah. Kiranya
Allah memberkati dan teman-teman diberkati Tuhan. Mari sekali lagi kita berdoa. Bapak, kami mau menyerahkan teman-teman kami supaya firman-Mu ini dapat dinikmati dan menjadi kekuatan di dalam masa pandemi dan masa-masa hidup kami. Bahwa Engkau sudah mati bagi kami, tersedia untuk menjadi jalan masuk, kami bersyukur. Dan bahwa Roh Kudus-Mu juga Engkau berikan pada kami, supaya kami diberi kuasa untuk berubah menjadi serupa dengan Engkau, kami bersyukur. Dan bahkan kami diberi kesempatan untuk menjadi teman sekerja-Mu, luar biasa. Kami berdoa supaya kami semua diberi kemampuan untuk bekerja bersama-sama dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, teman-teman, saya serahkan. Ini ada pertanyaan, kalau nanti diskusi, mungkin nanti aja ya. Terima kasih Bang Rudi. Om Rudi. Menarik Ya. apa yang dibagikan ya. Tadi ada dua yang penting, jalan masuk dan kuasa sebagai anak Allah.